Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini, yaitu ibadah di GBIS Bukit Karmel. Sebelum ibadahnya dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh datang kembali kepada Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun ibadahnya melalui online, ada kuasa Tuhan yang besar, ada kuasa Tuhan yang maha dahsyat hadir di tempat kami berada Tuhan. Dimanapun kami ada, di rumah, di kendaraan, di jalan, dimanapun kami percaya hadirat dan kuasa-Mu bisa kami rasakan. Kami siap untuk beribadah pada hari ini Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami berdoa dan kami percaya ada kuasa-Mu yang dahsyat kami rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi. Kita punya Allah yang penuh dengan kasih. Kita punya Allah yang besar. Bahkan kasih-Nya sudah Dia buktikan melalui kematian-Nya di atas kayu salib. Kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa membalas apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dia berikan nyawanya mengganti dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita datang dengan segenap hati, dengan segenap pujian kepadanya. Telah kulihat bukti kasih-Nya, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Curah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah
besar. Dia sudah rela mati buat saya, buat Bapak, Ibu, Saudara dan semuanya. Hari ini Dia akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Sekalipun kita mungkin diizinkan jatuh, tapi kita tidak akan pernah sampai dengan tergeletak. Kita akan bangkit kembali karena ada tangan yang kuat, ada tangan yang kokoh akan menopang kita. Mari melangkah bersama dengan Tuhan. Katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Yes. Orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, Tuhan menetapkan setiap langkah orang, menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Katakan tangannya. Yes. Amin. Kita lemah, ketika kita susah, ada tangan Tuhan yang perkasa yang akan menopang kita. Biarlah hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, mari kita sembah Dia, mari kita naikkan syukur kita bagi Dia. Karena kita punya Allah yang patut dihormati, punya Allah yang patut kita kagumi. Karena kuasa dan darahnya yang dahsyat dan ajaib buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Haleluya. Oh haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Mengerti lebih dari semua yang ada.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia dan dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pagi hari ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan kuasa Roh Kudus untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon pimpinan dari kuasa Roh Kudus-Mu. Kami yang membaca, mendengar, dan kami yang menyampaikan firman Tuhan. Kami sama-sama diberkati. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini, kebiasaan buruk penghalang berkat. Tentu Anda bertanya, Pak Pendeta, Pak Martin, kebiasaan buruk apa yang menjadi penghalang berkat? Wah, kalau bicara berkat tentu semua pasti pengen terima berkat, bukan? Yang pengen terima berkat, boleh angkat tangan? Puji Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? 6, 7, 8, 9. Ya, puji Tuhan. Kita semua yang menyaksikan dan beribadah melalui ibadah online pagi hari ini, semua pengen menerima berkat. Tetapi, sadarkah kita bahwa ada kebiasaan buruk yang kita lakukan dan itu menjadi penghalang berkat? Yang pertama, menghubungi ketika hanya membutuhkan. Menghubungi ketika hanya membutuhkan. Ini berkaitan dengan kebiasaan kita kalau sekarang kan zaman teknologi maju. Jadi kalau kita hendak menghubungi seseorang, hanya kalau kita membutuhkan dia, baik tenaganya maupun pikirannya, itu akan menjadi penghalang bagi kita untuk kita meraih sukses. Demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Kalau kita hanya menghubungi Tuhan, ketika kita membutuhkan Tuhan, itu menjadi penghalang berkat dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hanya berdoa kalau ada keperluan. Bapak Ibu sidang jemaat, ayo siapa yang berdoa kepada Tuhan kalau ada keperluan? Ya, kita jujur sama diri kita masing-masing ya. Kebiasaan buruk pertama penghalang berkat, hanya berdoa kalau ada keperluan. Jadi berdoa kepada Tuhan Yesus kalau ada keperluan. Sedangkan berdoa itu adalah gaya hidup. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan berulang kali dan menjadi kebiasaan yang baik, yang pada akhirnya menjadi gaya hidup kita. Jadi kalau kita akan berdoa, tidak usah kita diingatkan. Tidak perlu kita disuruh-suruh untuk berdoa. Sebab memang sudah menjadi kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan buruknya adalah hanya berdoa kalau ada keperluan. Mari kita lihat firman Tuhan. Mazmur 39, kita sama-sama buka firman Tuhan. Mazmur 39 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Mazmur 39 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku." Wow. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, doa itu menjadi kebiasaan yang baik, menjadi gaya hidup kita. So kalau kita hanya berdoa ketika ada keperluan, itu menjadi kebiasaan buruk dan itu menghalang berkat. Mari pagi hari ini, jadikanlah doa itu bukan lagi hal yang
atau perbuatan atau sikap yang buruk. Jadikanlah doa itu kebiasaan yang baik. Jadikanlah doa itu gaya hidup kita. Kalau kita hanya berdoa ketika ada keperluan, itu menjadi kebiasaan buruk dan itu penghalang berkat. Jadi berdoa kepada Tuhan hanya kalau ada perlunya. Dan Tuhan tidak ingin demikian. Mari kita buka firman Tuhan kembali. Kebiasaan buruk penghalang berkat. Lukas 18. Lukas 18. Perhatikan di ayat yang pertama dan ayat yang ke-7. Lukas 18 ayat 1 berkata demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan ketika Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Wow. Dengan perkataan lain, kita tidak bosan berdoa sekalipun doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu belum ada jawabannya. Jadi kalau doa menjadi kebiasaan yang baik, doa menjadi gaya hidup kita tetap berdoa kepada Tuhan sekalipun pokok doa yang kita panjatkan kepada Tuhan belum Tuhan jawab. Jadikan berdoa itu kebiasaan yang baik, gaya hidup kita. Perhatikan di ayat yang ke-7 dari Lukas 18 yang mengatakan demikian. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia dikasih Tuhan Yesus. Kalau kita memiliki kebiasaan buruk, berdoa hanya kalau ada keperluan, tentu itu menjadi penghalang dalam kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia dan dikasih Tuhan Yesus, kebiasaan buruk penghalang berkat yang kedua, tidak menindaklanjuti pesan atau janji. Artinya, kalau kita sudah membuat pesan atau janji, kita harus segera menindaklanjuti. Contoh misalkan saya membuat satu janji atau pesan kepada Bapak A, begitu ya. Pak, nanti kita ketemu ya di kafe yang di daerah pos pengumben itu. Jam berapa Pak Martin? Wah, supaya waktu kita agak panjang, karena ada hal yang harus kita bicarain, ya sekitar jam 3 sore begitulah. Ternyata apa yang terjadi? Sampai waktu jam 3 sore saya ditunggu-tunggu nggak datang. Setengah 4, jam 4, bahkan sampai jam 5 menjelang malam saya nggak hadir. Itu artinya saya tidak menindaklanjuti pesan atau janji yang sudah saya buat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagian dari yang kedua ini, janji untuk tidak berbuat dosa, masih berbuat dosa lagi. Janji untuk tidak berbuat dosa, masih berbuat dosa lagi. Ini kita tidak menindaklanjuti pesan atau janji yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, ampuni aku. Aku sudah berbuat dosa demikian. Aku berjanji tidak mau melakukan lagi, Tuhan. Nggak taunya melakukan lagi. Ini menjadi penghalang berkat gitu. Kebiasaan buruk penghalang berkat. Sudah bikin pesan atau janji, tapi tidak menindaklanjuti pesan atau janji itu. Apalagi kita membuat pesan atau janji kepada Tuhan dan kita tidak melanjuti. Kita menyampaikan pesan, janji, Tuhan,
Aku mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Aku tidak mau berbuat dosa lagi. Tapi kita tidak melakukan. Itu sama artinya kita tidak menindaklanjuti pesan atau janji yang kita buat. Kalau selalu bertanya siapa yang Bapak Ibu sidang jemaat pagi hari ini yang melakukan kebiasaan buruk seperti ini, Bapak Ibu sidang jemaat tidak usah angkat tangan. Kita koreksi terhadap diri kita masing-masing. Kalau kita sudah membuat janji kepada Tuhan, kita harus menindaklanjuti janji itu. Kalau kita sudah membuat pesan kepada Tuhan, kita harus menindaklanjuti pesan itu. Kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau berbuat dosa lagi, janganlah engkau berbuat dosa lagi. Kalau engkau melakukan, engkau sudah berjanji kepada Tuhan tidak mau berbuat dosa lagi, engkau masih berbuat dosa yang sama, melakukan dosa yang lain, itu artinya engkau tidak menepati pesan atau janji kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan itu menjadi penghalang berkat. Mari kita buka firman Tuhan. Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Roma 6 ayat yang ke-6. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, yang berkata demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, membuat pesan kepada Tuhan, tidak mau berbuat dosa lagi, lakukanlah itu. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masih melakukan dosa, apalagi dosa yang sama, masih berbuat dosa dalam kehidupan kita, artinya janjimu dan janjiku itu tidak kita tepati, dan itu menjadi kebiasaan buruk penghalang berkat. Mari kita buka firman Tuhan. Kembali dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 3. Surat Yohanes yang pertama, pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, yang berbunyi demikian. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Dianya ini D-nya huruf besar loh. Artinya kalau kita sudah berjanji tidak berbuat dosa dan melakukan dosa lagi, berbuat dosa lagi, firman Tuhan berkata tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Artinya kita tidak melihat Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Percuma dong, berarti selama ini kita beribadah kepada Tuhan, banyak hal yang sudah kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, pada akhirnya janji kita hanya tinggal janji. Janji yang kita buat hanya omdo. Bapak Ibu sidang jemaat tentu tahu, omong doang, janjinya tidak ditepati. Dan itu menjadi penghalang berkat. Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus, bagian yang berikutnya penjelasan yang kedua, kebiasaan buruk penghalang berkat. Janji mau hidup sesuai firman Tuhan, tetapi tidak melakukan. Janji mau hidup sesuai firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukan. Mari kita buka firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, pasal yang ke-15, ayat yang ke-34. 1 Korintus 15. Saya tunggu Bapak Ibu Saudara yang masih mencari. Dari sini kedengaran kresek-kresek loh. Ada yang masih pencet-pencet HB-nya. 1 Korintus 15
ayat yang ke-34. Atau Bapak Ibu Saudara selalu membawa Alkitab seperti saya begini ya, menyediakan dan membuka Alkitab yang seperti saya, Alkitab buku, Alkitab konvensional. 1 Korintus 15 ayat 34 yang berbunyi, tuh sampai salah ngomong. 1 Korintus 15 ayat 34 yang berbunyi demikian, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Penjelasan saya tadi untuk yang kedua ini adalah janji untuk mau hidup sesuai firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Ini menjadi kebiasaan buruk penghalang berkat. Janji sama Tuhan, Tuhan aku mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Apa yang Kau katakan, apa yang aku dengar, apa yang aku baca dari firman-Mu mau aku lakukan, tapi nggak mau melakukan. Itu menjadi kebiasaan buruk penghalang berkat. Janji hanya tinggal janji. Janji hanya tinggal janji, kayak sebuah lagu itu loh. Aku sampai lupa. Saya sampai lupa lagunya seperti apa judulnya. Janji mau hidup sesuai firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Ini kebiasaan buruk penghalang berkat. Pengertian yang berikutnya untuk yang kedua ini. Janji untuk berubah ke manusia baru tetapi tidak dilakukan. Janji untuk berubah ke manusia baru tetapi tidak dilakukan. Jadi mau menjadi manusia baru, ciptaan baru, hidup seturut dengan firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan. Itu artinya tidak menindaklanjuti pesan atau janji yang sudah dibuat. Dan ini menjadi kebiasaan buruk penghalang berkat. Kita membuka firman Tuhan dari Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4. Bapak Ibu Saudara, Efesus pasal 4. Sudah menemukan? Boleh angkat tangannya? Puji Tuhan. Ada lagi? Oh iya, yang di depan saya sudah angkat tangan juga. Terima kasih Bapak Ibu. Efesus pasal 4. Kita perhatikan di ayat ke-22 yang berbunyi demikian. Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita berjanji membawa pesan kepada Tuhan, mau hidup di dalam manusia baru, kehidupan kita yang baru, ciptaan baru, tetapi kita tidak melakukannya. Ini artinya sudah membuat pesan janji kepada Tuhan tapi tidak menindaklanjuti. Bapak Ibu sidang jemaat, kebiasaan seperti ini adalah kebiasaan buruk, menjadi penghalang berkat. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya kita yang hadir pagi hari ini, kita tinggalkan kebiasaan buruk kita yang menjadi penghalang berkat. Dan kita mau melakukan kebiasaan baik, tentunya seturut dengan firman Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan itu selalu diberikan kepada kita, disampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita, dipenuhkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, kebiasaan buruk penghalang berkat yang ketiga, tidak menelpon kembali. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah ditelepon seseorang,
tapi kita tidak menelpon kembali. Bisa jadi memang kita lupa atau karena kesibukan kita. Jadi kita nggak sempat telepon orang yang menelpon kita. Alangkah baiknya kalau seseorang menelpon kita, kecuali memang kita tidak mengetahui, nggak dengar, atau kita lupa meletakkan telepon kita dan kita tidak mengetahui, ya is okay. Tapi kalau kita tahu seseorang itu menelpon kita dan kita lihat, ya sudah seharusnya lah kita menelpon yang bersangkutan kembali. Dalam kehidupan kita saat ini, baik kita sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga atau karyawan, terlebih kalau ada seseorang yang menelpon kita dan kita tahu, sebaiknya lah kita menelpon kembali. Maksudnya apa? Yang ketiga ini, maksudnya adalah tidak pernah berdoa lagi atau malas berdoa karena doanya belum dijawab, atau doanya sudah dijawab tapi tidak perlu berdoa lagi. Tuh, itu maksudnya tidak menelpon kembali. Artinya karena doanya sudah tidak dijawab oleh Tuhan, sudah sekian lama berdoa tapi tidak dijawab, pada akhirnya malas berdoa lagi dan tidak mau doa, atau sudah menerima jawaban doa dari Tuhan tapi tidak berdoa tapi tidak berdoa lagi karena doanya sudah dijawab. Seperti apa Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang seperti ini? Tidak pernah berdoa lagi atau malas berdoa karena doanya belum dijawab, atau tidak perlu berdoa lagi karena doanya sudah dijawab. Ini saya artikan tidak menelpon kembali. Artinya Bapak Ibu sidang jemaat tidak berdoa lagi kepada Tuhan karena doanya belum dijawab, dan juga tidak berdoa kembali karena doanya sudah dijawab. Wow, ini kebiasaan buruk, penghalang berkat. Mari kita yang bersama-sama pagi hari ini beribadah online, kiranya kebiasaan buruk yang seperti ini tidak ada dalam kehidupan kita. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, sekalipun doa yang kita panjatkan belum dijawab oleh Tuhan, dan kita tetap berdoa karena kita sudah menerima jawaban doa. Tetap berdoa. Mari kita buka firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ini ayat yang sangat populer, sangat terkenal, dan kita harus menghafalnya karena hanya 2 kata saja. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berbunyi demikian. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Mari kita menghafal 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Saya diam sejenak. Saya hitung sampai 5 Bapak Ibu Saudara ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mari sama-sama kita ucapkan kembali ayat yang sudah tadi saya baca. Kita hafalkan. 3, 2, 1. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Wow. 2 jempol kalau gitu ya. Wow. Sidang Jemaat GBS Bukit Karmel luar biasa. Tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi, entahkah doa yang kita panjatkan belum dijawab oleh Tuhan, atau Tuhan sudah menjawab doa kita harus tetap berdoa. Kebiasaan buruk penghalang berkat adalah kalau kita tidak pernah berdoa, malas berdoa karena doanya belum dijawab,
atau doanya sudah dijawab dan tidak perlu berdoa lagi. Kita harus tinggalkan kebiasaan buruk yang seperti ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus, kebiasaan buruk penghalang berkat yang terakhir, tidak menjawab email atau SMS, atau sekarang yang trending banget, yang banyak digunakan adalah WA. Tidak menjawab email atau SMS atau WA. Maksudnya apa Bapak Ibu sidang jemaat? Maksudnya adalah tidak meresponi atau tidak melakukan firman Tuhan. Dengan perkataan lain, hanya senang mendengar tapi tidak mau melakukan. Itu sama aja dengan tidak menjawab email, SMS atau WA. Artinya cuma senang dengar firman Tuhan, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Itu. Jadi senang hanya mendengar firman Tuhan tapi tidak mau melakukan. Ini kebiasaan buruk penghalang berkat. Tidak menjawab email atau SMS atau WA. Saya memberi arti pada ibadah online pagi hari ini. Kebiasaan buruk penghalang berkat. Tidak meresponi atau tidak melakukan firman Tuhan, hanya senang mendengar tapi tidak mau melakukan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan. Yakobus pasal 1, surat Yakobus pasal 1, kita perhatikan Yakobus pasal 1, kita perhatikan ayat yang ke-22 dan 23. Yakobus pasal 1 ayat 22 dan 23 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Ya, sekali lagi ayat 22 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Ayat 23. Ayat 23, saya ulangi lagi. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seseorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24. Baru saja ia memandangi dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bapak Ibu sidang jemaat, saya perhatikan begini. Misalkan nih ya, mohon maaf nih buat ibu-ibu, kaum wanita, baik yang menikah atau sebelum menikah, biasanya kalau kaum hawa ini ingin bepergian keluar rumah lah gitu ya, atau mau shopping, atau just only window shopping kayak situasi seperti ini, mereka berdandan dulu. Gini, benerin alisnya, pakai lipstick, itu ya, sisiran, terus pakai bedak lah, pakai eyeliner atau pakai bulu mata palsu, sudah terlihat cantik, pergilah ibu-ibu atau anak darah ini, kaum hawa ini pergi. Begitu dia sudah meninggalkan cermin, terus ditanya oleh seseorang yang dia kenal, "Bu, kok eyeshadow-nya pakai warna pink?" Ibunya menjawab, "Loh, masa sih pakai pink? Tadi perasaan pakai orange deh." Jadi perasaan warnanya orange. Nah, seseorang yang bertanya, "Tadi kan ibu kan pakai eyeshadow-nya warna pink kan?" "Enggak, saya pakai orange." Itu artinya mengamati mukanya di depan cermin tapi lupa. Sama aja kita itu hanya senang mendengar firman tapi tidak mau melakukan.
Ini kebiasaan buruk penghalang berkat. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita tinggalkan semua kebiasaan buruk. Kita tinggalkan hal-hal yang menjadi penghalang berkat. Supaya di tahun yang baru, tahun 2021, ada kepastian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, melalui usaha kita, melalui pekerjaan kita, melalui tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan memberikannya kepada kita. Bukan justru sebaliknya, kita memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk penghalang berkat. Seperti yang sudah saya sampaikan dan Bapak Ibu sedang cepat mendengarkan pagi hari ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu sidang jemaat, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami beribadah kepada Tuhan melalui online bersama dengan sidang jemaatmu GBS Bukit Karmel. Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar, kebiasaan buruk penghalang berkat. Kami semakin mengerti bahwa dalam kehidupan kami setiap saat, setiap hari, berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, bahkan memasuki tahun yang baru seperti tahun ini 2021. Tuhan mampukan kami untuk kami menguasai diri kami, untuk kami dapat meninggalkan kebiasaan buruk penghalang berkat. Supaya berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediain, Tuhan sudah sediakan untuk kami, Tuhan berikan buat kami. Karena tidak ada lagi yang menghalangi berkat Tuhan untuk kami terima. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, untuk kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami adalah pelaku firman Tuhan. Kami panjatkan doa kami, ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sidang jemaat. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Teman-teman pemuda dan remaja, jangan lupa setiap Sabtu ada ibadah online Youth dan GC di YouTube channel Gebis BKTV. Untuk adik-adik, setiap hari Minggu kita bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu Growing Kids di YouTube channel Gebis BKTV. Umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan. Selamat ulang tahun buat para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan diakonia, dan lain-lain, dapat memberikan melalui rekening berikut. Sekian pengumuman di minggu ini, saya dan tim melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih dalam akhir pada ibadah kami pagi hari ini.
Tuhan Yesus, banyak perkara yang terjadi Tuhan di dunia pada saat ini Tuhan. Hamba mohon pertolongan-Mu Tuhan. Engkau selalu menyertai Tuhan. Bagi kami yang percaya kepada-Mu Tuhan, berikanlah perlindungan-Mu Tuhan di dalam pandemi pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya perlindungan tetap ada dalam hidup kami. Dan Engkau memberikan bagi kami Tuhan kenyataan dalam hidup kami ini. Dan Engkau tetap memelihara dalam kehidupan kami. Banyak orang yang pada mengeluh. Mereka memohon pertolongan-Mu. Dan kami tahu saat ini Tuhan, apabila kami telah mendengarkan akan firman-Mu, itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami boleh tetap setia di dalam mengiring Engkau Tuhan, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan Tuhan Yesus, Engkau juga menyertai di dalam jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini Tuhan berada bersama dengan kami dan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan bagi yang sakit Engkau telah sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Bapak, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan, Gebis Bukit Karmel tempat ini Tuhan. Engkau senantiasa selalu Tuhan memberikan semangat di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa untuk komisi-komisi Tuhan. Engkau menyertai selalu Tuhan, agar tetap kami Tuhan mempunyai kehidupan di dalam kami dekat dengan Engkau Tuhan. Dan Tuhan Yesus, apabila sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan, dan yang berada di dalam rumah tangga mereka Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati seluruh multimedia Tuhan, dan para singer dan WL Tuhan, dan juga para pemain musik yang telah ambil bagian pagi hari ini. Engkau memakai mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka, memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, untuk para pembela sidang juga Tuhan, maupun jemaat-Mu Tuhan, Engkau senantiasa memeliharanya dan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengan apa yang mereka telah berbuat Tuhan dalam kehidupan mereka, tidak akan sia-sia. Bahkan Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan dalam akhir ibadah kami ini, dengan berkat-Mu yang penuh sukacita selalu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila sebentar kami tinggalkan tempat ini Tuhan, hamba mohon Kau kirimkan pasukan malaikat-Mu. Engkau jauhkan kami dari segala kuasa panah api setan, segala roh-roh jahat, segala niat-niat orang jahat yang akan mengganggu kami. Kami pulang dengan tidak kurang suatu apapun juga. Terpujilah Engkau dari kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang kita akan menerima doa berkat. Kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima curahan berkat daripada Allah Bapa di surga. Arahkanlah pikiran dan hatimu, sidang jemaat yang kekasih. Terimalah berkat, limpah rahmat, anugerah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua di atas awan-awan permai. Semua yang percaya berkata, amin.